Journey to the West, atau Perjalanan ke Barat, adalah sebuah karya sastra klasik Tiongkok yang ditulis pada abad ke-16 oleh Wu Cheng'en. Karya ini juga dikenal sebagai 11 Yuji dalam bahasa Tionghoa. Novel ini mengisahkan perjalanan seorang biksu Buddha bernama Xuanzang dan 3 makhluk mitologis yang unik, Kera Sakti, San Wukong, Babi Bajing, Juba Jie, dan Sandai King, Sawuji. Cerita dimulai dengan Xuanzang yang diberi tugas oleh Kaisar Surgawi untuk pergi ke India dan membawa kembali kitab-kitab suci Buddha. Selama perjalanan panjangnya, Xuanzang dihadapkan dengan berbagai rintangan dan kesulitan. Untuk melindunginya dalam perjalanan tersebut, Kera Sakti, Babi Bajing, dan Sandai King bersedia membantunya. Kera Sakti, dengan kekuatannya yang luar biasa, seringkali menjadi pahlawan cerita ini. Namun, kepribadian keras kepala dan sifat kacau balau Kera Sakti juga menyebabkan banyak masalah. Babi Bajing, makhluk setengah manusia setengah babi, dikenal karena kelaparan dan keinginannya untuk kenikmatan duniawi. Sandai King, makhluk setengah manusia setengah ikan, adalah karakter yang lebih tenang. Selama perjalanan, kelompok tersebut berhadapan dengan berbagai makhluk mitologis, roh jahat, dan ujian-ujian lainnya. Mereka mengalami petualangan yang penuh warna, dengan Kera Sakti seringkali menggunakan kekuatannya untuk mengatasi rintangan tersebut. Selain sebagai kisah petualangan yang menghibur, Journey to the West juga menyelipkan ajaran Buddhis dan konsep moralitas. Xuanzang dan pengikutnya menghadapi ujian-ujian tidak hanya secara fisik, tetapi juga moral dan spiritual. Akhirnya, mereka mencapai India, mendapatkan kitab-kitab suci Buddha, dan kembali ke Tiongkok sebagai pahlawan. Journey to the West tidak hanya menjadi salah satu karya sastra klasik terbesar di Tiongkok, tetapi juga memengaruhi banyak karya seni dan budaya di seluruh dunia. Ceritanya yang mendalam, karakter yang unik, dan pesan moralnya membuatnya tetap relevan dan dicintai oleh pembaca dari berbagai generasi. Setelah perjalanan panjang yang penuh petualangan, Journey to the West mencapai puncak dramatis ketika Xuanzang dan para pengikutnya kembali ke Tiongkok dengan membawa kitab-kitab suci Buddha. Kembali ke Tiongkok bukanlah akhir dari perjalanan mereka, karena novel ini juga menggambarkan perjuangan mereka melawan kekuatan jahat dan roh jahat yang mencoba menghalangi misi mereka. Salah satu momen puncak dalam cerita ini adalah pertemuan dengan Raja Naga, yang mengakui ketulusan dan ketekunan Xuanzang dalam mencari pengetahuan dan kebenaran. Dalam pertemuan ini, para karakter utama mendapatkan bantuan dalam bentuk perlindungan dari Raja Naga. Namun, tidak semua rintangan dapat diatasi dengan mudah. Kera Sakti, meskipun memiliki kekuatan luar biasa, menghadapi berbagai tantangan dan ujian yang menguji kepribadian dan tekadnya. Pada akhirnya, dia menemukan kedewasaan dan penerimaan terhadap peran dan tanggung jawabnya sebagai pelindung Xuanzang. Novel ini tidak hanya menghibur pembaca dengan petualangan seru, tetapi juga menyampaikan ajaran Buddhis tentang pentingnya kesabaran, ketekunan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi rintangan hidup. Selain itu, karakter-karakternya yang unik seperti Kera Sakti, Babi Bajing, dan Sandai King, memberikan nuansa kocak dan mendalam pada kisah ini. Journey to the West telah menjadi sumber inspirasi bagi berbagai bentuk seni, termasuk teater tradisional Tiongkok, opera, film, dan serial televisi. Dalam banyak adaptasi, kisah ini terus menggema dan memikat penonton di seluruh dunia, menjadikannya salah satu karya sastra klasik yang paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok dan beyond. Cerita Journey to the West mencapai puncaknya dengan kedatangan kelompok ini di ibu kota kekaisaran. Di sana, mereka disambut dengan meriah dan dihormati oleh kaisar. Kesuksesan mereka membawa kembali kitab-kitab suci Buddha menjadi tanda kemenangan spiritual dan moral atas kekuatan jahat. Namun, novel ini juga menyampaikan pesan bahwa perjalanan spiritual dan pencarian pengetahuan adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir.
Meskipun tujuan utama mereka telah tercapai, karakter-karakter ini terus belajar, tumbuh, dan berkembang sepanjang perjalanan mereka. Journey to the West tidak hanya sebuah kisah petualangan epik, tetapi juga suatu perenungan mendalam tentang perjalanan rohania dan nilai-nilai moral. Karya ini tetap relevan sepanjang waktu karena pesan-pesan etika, kesabaran, dan pengorbanan yang terkandung di dalamnya. Sejak pertama kali ditulis, Journey to the West telah menjadi salah satu karya sastra Tiongkok yang paling dicintai dan dihormati. Adaptasi dan reinterpretasi ceritanya terus bermunculan dalam berbagai bentuk media, menegaskan warisan tak terbantahkan sebagai salah satu karya sastra klasik terpenting di dunia.